Bab 2076, siapa kamu? Memikirkan hal ini, Zheng Yiheng melihat ke arah jari Guyu. Ketika dia melihat kata-kata besar di dada Ye Bufan dan yang lainnya, kilatan rasa jijik muncul di matanya. Pamannya adalah tetua agung dari cabang Akademi Lingqiao di Prefektur Tianluo, jadi dia secara alami tahu betul apa yang terjadi di Akademi Lingqiao di Kekaisaran Tianfeng. Sebuah kerajaan berada di peringkat terbawah, cabang yang hampir musnah seluruhnya, dan semuanya dengan tahap budidaya jiwa baru lahir, bagaimana mereka bisa dipandang rendah oleh leluhur generasi kedua yang unggul seperti dia. Pada saat yang sama, ada juga sedikit keraguan di hati saya. Dengan tingkat kultivasi Guyu, bagaimana mereka bisa dirampok oleh biksu di tahap Naschen Sol. Tapi sekarang saya tidak terlalu peduli lagi, yang penting adalah mendapatkan senjata spiritual terbang itu ke tangan saya sendiri. Zheng Yiheng mengangkat dagunya tinggi-tinggi, memandang Ye Bufan dan yang lainnya dengan lubang hidung mengarah ke atas, dan bertanya, apakah Anda dari Akademi Lingqiao Kekaisaran Tianfeng? Benar, Jiang Fangzu membusungkan dadanya dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata, ini dekan kami. Dia sekarang sangat mengagumi saudara Ye, tetapi Zheng Yiheng mendengus dengan nada menghina. Tampaknya Akademi Lingqiao telah benar-benar jatuh ke titik ekstrim. Belum lagi tahap jiwa baru lahir, yang sebenarnya memungkinkan seorang pemuda dengan kultivasi rendah untuk menjadi dekan. Sebagai murid Akademi Lingqiao, kamu merampok barang orang lain tanpa alasan. Apa bedanya dengan perampok? Zheng Yiheng penuh momentum dan berteriak dengan sikap merendahkan, saya perintahkan kamu sekarang untuk menyerahkan barang-barang kamu dirampok. Dan senjata spiritual terbang, harap tinggalkan di sini untuk diamankan terlebih dahulu. Melihat pemandangan ini, Guyu menunjukkan senyuman licik di wajahnya. Dia memiliki dua tujuan dalam pikirannya ketika dia baru saja menyebutkan keberadaan senjata spiritual terbang. Pertama-tama, jika dia tidak mengatakan ini, Zheng Yiheng mungkin belum tentu membantunya. Yang kedua adalah menimbulkan masalah bagi Ye Bufan dan yang lainnya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan senjata spiritual terbang, dia tidak bisa membiarkan mereka terus memilikinya. Saya yakin dengan keserakahan dan ketidaksabaran Zheng Yiheng, dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan senjata spiritual terbang ke tangannya sendiri. Sekarang tampaknya memang demikian, dan strateginya membunuh dua burung dengan satu batu telah berhasil. Ye Bufan mengangkat kepalanya dan menatap pria yang merasa benar sendiri di depannya. Kamu pikir kamu ini siapa ketika kamu memerintahkanku? Kamu, Zheng Yiheng hendak marah, tapi dia menahan amarahnya lagi ketika dia mengira pihak lain tidak mengetahui identitasnya. Biar ku beritahu, aku berasal dari Akademi Lingqiao Kekaisaran Haofeng, dan aku adalah kapten kompetisi kualifikasi pendatang baru ini. Ayahku adalah dekan akademi, dan pamanku adalah tetua agung dari cabang Lingqiao Prefektur Tianluo. Setelah dia selesai berbicara, dia memasang ekspresi arogan. Tampaknya jika pihak lain mengetahui identitasnya, dia akan segera menundukkan kepala dan menjilatnya. Lagi pula, identitas dan latar belakangnya tidak tertandingi oleh siapapun di Akademi Lingqiao. Kenapa kamu begitu hebat? Ternyata dia adalah putra dekan dan keponakan dari sesepuh agung. Ye Bufan tersenyum sinis. Melihat Zheng Yiheng seperti ini, dekan dan sesepuh agung tidak jauh lebih baik. Tapi dia tidak lagi peduli tentang ini. Ketika dia mengetahui bahwa cabang Akademi Lingqiao Prefektur Tianluo menolak untuk menyelamatkannya, dia sudah menarik garis yang jelas dengan pihak lain di dalam hatinya. Zheng Yiheng tidak melihat sarkasme dalam senyuman orang lain, dan berkata dengan bangga, sekarang kamu tahu identitasku, cepat kembalikan barang itu kepada orang lain. Ye Bufan mencibir dan berkata, bagaimana jika aku tidak mengembalikannya? Tidak, kembali. Zheng Yiheng tidak menyangka pihak lain akan tetap bersikap seperti ini setelah mengetahui identitasnya, dan kemarahan muncul di hatinya. Nak, kalau begitu aku akan membersihkan keluarga atas nama Akademi Lingqiao. Dia mengatakan ini dengan percaya diri. Dalam hatinya, dia merasa bahwa dia adalah jenius seni bela diri paling menonjol di generasi muda, jangan menjadi lawannya dalam hal apapun. Setelah mengatakan itu, auranya, yang dimiliki oleh orang kuat di tahap akhir alam pemurnian kekosongan, tiba-tiba meledak. Tetapi pada saat ini, hatinya tiba-tiba bergetar,
dan dia merasakan krisis yang sangat besar datang dari atas kepalanya. Zheng Yiheng mendongak dan melihat binatang melolong berpunggung besi yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba jatuh dari langit karena suatu alasan. Ini mengejutkannya. Meskipun Howling Beast yang didukung besi hanyalah monster tingkat ketiga, kekuatan serangannya tidak kuat. Tapi orang ini terlalu besar, hampir seperti pesawat kecil, beratnya puluhan ton. Ditambah dengan jatuh langsung dari ketinggian seperti itu, dampak besar ini tidak lain adalah pukulan telak dari orang kuat di alam pemurnian kekosongan, dan itu jauh melampaui apa yang dapat dia tanggung. Ketika kejadian itu tiba-tiba terjadi, dia bahkan tidak terlalu memikirkannya. Dia bersiap untuk melarikan diri, tetapi karena suatu alasan, kekuatan besar tiba-tiba datang dan memenjarakannya di sini. Meskipun kekuatan pembatasan ini tidak terlalu besar, dan durasi pembatasan tersebut tidak lama, hanya butuh 1 atau 2 detik baginya untuk melepaskan diri. Tapi kali ini terlalu kritis. Hanya dalam 1 atau 2 detik, monster besar berpunggung besi itu telah jatuh dari langit. Saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan tubuh tinggi dari binatang menjerit langit yang didukung besi itu seperti bukit, langsung menghantamkan lubang sedalam 1 meter ke tanah. Zheng Yiheng bahkan lebih sengsara, dia dipukul langsung di dasar lubang, dan seluruh tubuhnya tertanam di tanah. Semua orang yang hadir tercengang, terutama mereka yang berasal dari Gu Yu dan Kekaisaran Hao Feng. Semua orang membuka mulut karena terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa binatang mengaum yang didukung besi, yang selalu stabil, akan tiba-tiba jatuh. Hanya orang-orang di pihak Lu Sueman dan Hu Yaoyao yang tertawa terbahak-bahak dan sangat bahagia. Ada pula senyuman bercanda di bibir Ye Bufan. Apa yang terjadi barusan bukanlah suatu kebetulan, itu semua dilakukan olehnya. Alasan mengapa binatang melolong berpunggung besi itu tiba-tiba jatuh adalah karena Xiao Qing diam-diam melepaskan sentuhan paksaan dari monster tingkat 8 sesuai permintaannya. Monster tingkat ketiga tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan monster tingkat 8. Dalam kepanikan, binatang melolong yang didukung besi itu jatuh tanpa perlawanan. Pada saat ini, Ye Bufan diam-diam mengaktifkan teknik pengurungan senting. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, kekuatan teknik pengurungan secara alami tidak akan terlalu kuat. Namun kejadian itu terjadi tiba-tiba, dan Zheng Yiheng kehilangan akal sehatnya. Masih mungkin untuk memenjarakannya selama 1 atau 2 detik, dan ini sudah cukup. Setelah kejutan singkat, semua orang bergegas maju dan menarik binatang melolong berpunggung besi itu ke samping, menarik tuan muda tertua dari keluarga Zheng keluar dari lubang. Saat ini, Zheng Yiheng tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Jubah putihnya berlumuran lumpur, dan wajahnya memar dan bengkak. Jika dia tidak memiliki ki pelindung tubuh di tahap akhir alam pemurnian kekosongan, dia mungkin sudah mati saat ini. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah bercampur lumpur, dan berteriak dengan marah, "Nak, beraninya kau menipuku." Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan jatuhnya binatang melolong berpunggung besi itu, tapi pemenjaraan berikutnya pasti disebabkan oleh pihak lain yang keluar. "Tuan Zheng, kamu bercanda." Semua orang menonton, tapi aku bahkan belum bergerak. Ye Bufan tersenyum bercanda, merentangkan tangannya dan berkata dengan tatapan polos, "Kata orang berpura-pura menjadi 13 disambar petir, kamu bisa bahkan tidak tahan dengan monster. Apa hubungannya denganku? Kamu sedang mencari kematian." Zheng Yiheng sangat marah saat ini sehingga dia tidak peduli tentang hal itu. Hanya menamparnya dengan telapak tangan. Bab 2077 Perampokan Kedua. Zheng Yiheng mengambil tindakan dengan amarah, momentumnya sangat mencengangkan, dan tangan besar Zenyuannya mencengkeram Ye Bufan dengan sekuat tenaga. Tapi pada saat ini, sosok itu melintas, dan Nalan Yujia berdiri di depannya, lalu meninju. Tangan energi sejati yang tampaknya kuat itu rapuh seperti kulit telur di depan tangan Nalan Yujia yang putih dan lembut. Tangan itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan pukulan terakhir menjatuhkannya ke tanah. Inilah yang Ye Bufan katakan padanya untuk tidak melakukan sesuatu yang kasar, jika tidak, dia akan mati atau terluka. Kemarahan Zheng Yiheng berubah menjadi kengerian yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang biksu jiwa yang baru lahir.
Bagaimana ini mungkin? Anda harus tahu bahwa setiap kali seorang beku maju ke suatu alam, kekuatannya berubah secara drastis, dan ada beberapa alam di antara keduanya. Seperti Guyu sebelumnya, dia tidak tahu mengapa ada biksu jiwa baru lahir yang begitu kuat. Nalan Yujia tidak berhenti, dan menamparnya sebelum dia sempat pulih, diikuti dengan hujan pukulan dan tendangan. Zheng Yiheng awalnya ingin melawan, tapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan di depan pihak lain, dan kemudian dia menyerah begitu saja. Hanya pada saat inilah orang-orang lain di Universitas Haofeng sadar dan bergegas maju. Ide mereka adalah untuk menghajar Nalan Yujia dalam satu kelompok dan mengalahkan beberapa orang dengan lebih banyak, tetapi satu orang memukuli sekelompok dari mereka, dan dalam sekejap mata, mereka semua terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Jiang Fangzu bergegas mendekat, menyegel semua titik akupuntur dari 6 orang tersebut, dan kemudian melemparkannya begitu saja ke depan Ye Bufan. Din, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Guyu, Master Sang dan orang lain di sebelahnya tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa kekuatan Zheng Yiheng lebih baik daripada miliknya, dan dia setidaknya harus memiliki kemampuan perlawanan, atau itu pihak lain takut pada Akademi Ling Qiao. Terlalu kuat untuk berani mengambil tindakan. Hasilnya tidak berbeda dengan mereka, dan kejadian tadi terjadi lagi. Mata Zheng Yiheng dipenuhi dengan kebencian dan dia berkata dengan marah, "Ya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu apa yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan apapun yang ingin kamu lakukan." Ye Bufan berkata dengan wajah bercanda, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah seorang perampok? Lalu aku malu mengecewakanmu, Tuan Muda, yang sudah bersemangat untuk mencoba, bergegas maju. Kali ini dia melakukannya lebih rapi dari sebelumnya. Dia pertama-tama mengambil cincin penyimpanan 6 orang, dan kemudian melepas jubahnya dengan bersih. Dalam sekejap mata, ke-6 orang ini persis sama dengan Guyu dan yang lainnya sebelumnya, mengenakan celana panjang dan berdiri menggigil tertiup angin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zheng Yiheng sedikit terlalu sengsara. Dia pertama kali dihempaskan ke tanah oleh binatang melolong berpunggung besi, dan kemudian dipukuli dengan kejam oleh Nalan Yujia. Orang ini sangat marah hingga matanya menyala-nyala. "Nak, beraninya kamu melakukan ini padaku. Ayahku adalah dekan Akademi Ling Qiao, dan pamanku adalah tetua yang hebat." Ye Bufan memberinya tatapan mengejek, "Apa maksudmu? Kamu mempunyai status istimewa, apakah kamu berbeda dari yang lain? Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, apakah kamu yakin aku akan membuatmu kehilangan celanamu?" "Aku." Kalimat ini langsung membuat Zheng Yiheng sadar. Jika kamu kehilangan celanamu, sekarang, bagaimana dia bisa melihat siapapun di masa depan? Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menahan amarah tuan muda tertua dan menutup mulutnya tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun, namun kebencian di matanya menjadi lebih kuat. "Benar, kenapa ada begitu banyak omong kosong?" Ye Bufan berkata. "Aku akan melepaskanmu kali ini, keluar dari sini." Zheng Yiheng sudah mengetahui kekuatan lawannya, dan tahu bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia tetap tinggal. Dia memimpin anak buahnya, Guyu, dan yang lainnya ke Screaming Beast yang didukung besi, dan pergi dari sini dalam keadaan malu. Ketika mereka berada 100 mil jauhnya dan yakin bahwa Ye Bufan dan yang lainnya tidak mengikuti, mereka menghela nafas lega. Zheng Yiheng tidak bisa tetap telanjang seperti ini, tetapi sekarang semua cincin penyimpanan telah diambil, tidak ada pakaian untuk diganti. Pada akhirnya, tidak ada pilihan selain membagi jubah yang dikenakan oleh Guyu dan yang lainnya menjadi 2, dan masing-masing orang melilitkan setengah jubah di pinggangnya. Pada titik ini, saya tidak bisa lagi merawat tubuh bagian atas saya, dan saya hampir tidak bisa melindungi bagian utama di bawah pinggang. Tapi dengan cara ini, masing-masing dari mereka bertelanjang dada dan ada potongan kain yang dililitkan di pinggang mereka, lebih terlihat seperti orang biadab yang keluar dari tanah barbar. Guyu mengertakkan gigi dan berkata, "Saudara Zheng, menurutmu apa yang harus kita lakukan hari ini?" Zheng Yiheng tampak galak, "Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya pasti akan membalas dendam. Anak itu menghina saya seperti ini hari ini, saya harus melakukannya kupas kulitnya dan keramnya,
hancurkan tulang dan abunya. Di akhir kalimat, orang ini dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Sebagai leluhur generasi kedua dari keluarga Zheng, dialah satu-satunya yang menindas orang lain sejak dia masih kecil, seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa mengalami ketidakadilan seperti ini? Tuan Sang berkata dengan sedikit ketakutan, tetapi wanita itu terlalu kuat, kita bukan tandingannya. Dan dialah satu-satunya yang mengambil tindakan sekarang. Belum lagi yang lain, anak laki-laki bernama Ye adalah dekan, dan budidayanya pasti lebih tinggi dari itu wanita bahkan lebih kuat, jadi mungkin tidak mudah bagi kami untuk membalas dendam. Zheng Yiheng berkata, kami pasti tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi tidak ada kata terlambat bagi seorang pria. Untuk membalas dendam, seorang biksu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Mereka juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru ketika mereka sampai di kota Kekaisaran Daxing. Ayah dan paman saya akan melakukannya pasti balas dendam padaku. Sebagai seorang pesolek, meskipun ia memiliki kesuksesan tanpa batas di hari kerja, begitu ia menghadapi kemunduran, yang terpikir olehnya hanyalah mengandalkan latar belakang keluarganya sendiri. Guyu berkata, apa yang dikatakan saudara Zheng adalah bahwa anak laki-laki bernama Ye juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi. Dia pasti tidak akan bisa lari. Zheng Yiheng menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya, setiap orang harus merahasiakan masalah hari ini. Jangan beritahu siapapun. Semua orang mengangguk. Mereka mewakili dua kerajaan. Mereka juga memiliki latar belakang keluarga kaya, dan mereka biasanya memiliki aura jenius seni bela diri. Justru karena itulah tidak ada seorang pun yang mau memberitahu siapapun tentang hal semacam ini, jika tidak mereka akan kehilangan muka. Oke, ayo pergi. Setelah semua orang berdiskusi, binatang melolong berpunggung besi itu terbang menuju kota Kekaisaran Daxing keluar kota dan mencuri beberapa pakaian, lalu berjalan menuju gerbang kota setelah berpakaian. Setelah Zheng Yiheng dan yang lainnya pergi, Ye Bufan mengambil cincin itu dan memeriksanya dengan kesadaran spiritualnya, dan tiba-tiba merasa bahagia. Ia layak menjadi nenek moyang generasi kedua dari sebuah keluarga besar. Ada sebanyak 3.000 batu spiritual tingkat tinggi, dan hampir 100.000 batu spiritual tingkat menengah. Ya, kami mendapat sedikit keuntungan kali ini. Ye Bufan juga sangat puas dengan hasil ini. Jiang Fangzu berkata sambil tersenyum, bos, ini cara yang baik untuk menghasilkan banyak uang. Bagaimana kalau kita mencobanya lagi dan melihat apakah ada orang lain yang berinisiatif memberi kita batu spiritual? Petik 2. Menurutku cara ini juga bagus. Karena ada orang lain yang datang untuk merampokku, tidak ada salahnya mengambilnya kembali. Dia memanggil Jiu Tian, dan setelah semua orang naik ke perahu, mereka perlahan terbang ke depan lagi. Sayangnya hasilnya tidak ideal. Saya tidak bertemu orang lain selama ini, apalagi orang yang merampok saya. Mereka tiba di tujuan menjelang malam dan melihat kota tinggi di kejauhan, kota Kekaisaran Daxing. Bab 2078 Kota Kekaisaran Daxing. Lidaoran memperingatkan sebelum berangkat bahwa terbang di udara dilarang di kota kerajaan Kekaisaran Daxing, sehingga beberapa orang jatuh dari langit jauh. Ye Bufan menatap kota kerajaan yang tinggi di depannya dan cukup terkejut. Dia terkejut dengan ukuran dan keagungan bangunan kuno ini. Meski berbeda dengan gedung-gedung tinggi pada masyarakat modern, namun memiliki daya tarik dan momentum tersendiri. Saya pernah terkejut sekali sebelumnya ketika saya melihat kota kerajaan Kekaisaran Tianfeng. Sekarang ketika saya melihat kota kerajaan Kekaisaran Daxing di depan saya menyadari betapa kurcaci kecil itu seperti penyihir besar. Kota ini benar-benar terlalu besar, dengan paviliun yang sekilas tidak dapat dilihat dari tepinya. Tembok kota setinggi 30 atau 40 meter, memberikan momentum yang megah bagi masyarakat. Dari segi luas dan skala, tempat ini 10 kali lebih besar dari kota Kekaisaran Tianfeng. Terlihat bahwa gelar Daxing sebagai kerajaan pertama di provinsi Tianluo bukannya tidak berdasar. Beberapa orang berjalan maju bersama-sama, dan ketika mereka mendekati gerbang kota, tiba-tiba dua binatang melolong bersandar besi turun dari langit,
dan sekelompok orang turun dari mereka, itu adalah Zheng Yiheng, Gu Yu dan lainnya. Zheng Yiheng melompat turun dari binatang mengaum berpunggung besi itu dan kebetulan melihat Ye Bufan dan yang lainnya bertemu, ekspresinya langsung berubah dingin. Ye Bufan, bagaimanapun, tidak peduli dan berjalan ke depan dengan riang dan berkata, "Oh, bukankah ini Tuan Zheng? Saya hampir tidak bisa mengenalinya setelah mengganti pakaiannya." Kemudian dia memandang Zheng Yiheng sambil bercanda, "Tuan Zheng, pakaianmu sepertinya tidak pas. Terlihat agak terlalu kecil dan celanamu agak pendek. Dan kain kasar semacam ini tidak cocok untuk identitas Anda. Dari mana asalnya? Bukankah itu dicuri?" Petik 2. Jiang Fangzu melakukannya dengan rapi sebelumnya dan merampas semua orang ini, kecuali celananya. Tidak hanya ada satu helai kain yang tersisa, jadi dia yakin kalau pakaian itu pasti hasil curian. "Kamu," Zheng Yiheng awalnya ingin marah, tapi setelah melihat Nalan Yujia yang bersiap di sampingnya, dia akhirnya menahannya dan berjalan menuju gerbang kota sambil mendengus. Sekelompok tentara berdiri di gerbang kota, dipimpin oleh seorang pemimpin, memeriksa orang-orang yang memasuki kota. Ketika dia melihat seseorang mencoba memasuki kota secara langsung, pemimpinnya melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi dia sekilas mengenali Zheng Yiheng. "Tuan Zheng, Anda kembali." Keluarga Zheng juga merupakan tokoh terkenal di kota Kekaisaran Daxing. Tapi ekspresi pemimpin itu sedikit terkejut saat dia berbicara. Dia jelas tidak menyangka bahwa putra tertua keluarga Zheng yang selalu anggun dan anggun akan berpakaian seperti ini. Zheng Yiheng hanya mengangguk, lalu memimpin semua orang ke kota dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin tinggal di sini sebentar. Berpakaian seperti ini akan sangat memalukan jika dia dikenali oleh seorang kenalan. Melihat wajahnya yang kempes, Ye Bufan tidak bisa menahan tawa. Chu Lingqi berkata dengan cemas, "Din, jika kita memprovokasi orang-orang seperti itu, saya khawatir mereka akan membalas nanti. Tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia mau kalah." Ye Bufan dapat melihat dengan jelas bahwa orang-orang seperti Zheng Yiheng dan Gu Yu pasti akan menimbulkan masalah baginya, tidak ada keraguan tentang itu. Oleh karena itu, percuma saja takut akan hal semacam ini, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin semua orang ke gerbang kota dan menyerahkan plakat giok undangan yang diberikan Hua Ziyue kepadanya. Setelah diperiksa dengan cermat, pemimpin penjaga kota segera dan dengan hormat melepaskan mereka. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru bukanlah orang-orang sederhana, dan mereka bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh orang-orang kecil seperti mereka. Ye Bufan mengambil kembali token giok itu dan hendak memasuki kota bersama semua orang, ketika sekelompok 6 orang lainnya menyusul di belakangnya. Dilihat dari pakaian dan penampilan mereka, ke-6 orang ini juga seharusnya ada di sini untuk mengikuti kompetisi kualifikasi rookie. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berusia 20-an, tinggi dan lurus, berpenampilan tampan, dengan aura aristokrat bawaan di antara alisnya. Pria itu awalnya akan menyerahkan token giok identitasnya, tetapi tiba-tiba dia melihat Chu Lingqi berjalan di belakang tim, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia bergegas, lalu membungkuk ke tanah, dan berkata dengan ekspresi hormat. "Taoran, keluarga kerajaan Kekaisaran Dasun, telah bertemu dengan sang putri." Chu Lingqi bahkan lebih bingung. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah tidak ada orang lain. Dia yakin orang lain sedang berbicara dengannya, dan bertanya dengan ragu, "Kakak senior, apakah kamu salah mengenali orang itu? Pernahkah kita bertemu sebelumnya?" "Taoran," dia berkata dengan hormat, "Putri Situ, Anda lupa bahwa kita pernah bertemu di upacara pertunangan di istana." Sekarang Chu Lingqi semakin bingung. Dia tidak mengerti kapan dia menjadi putri dan kapan dia menjadi putri. Melihat orang ini, "Kakak senior, kamu pasti salah mengakui orang. Namaku Chu Lingqi, bukan Situ sama sekali. Lagi pula, aku belum pernah ke Kekaisaran Dasun, apalagi menghadiri upacara pertunangan apapun." Ran mengulangi. Dia menatap Chu Lingqi untuk meminta konfirmasi, dan kemudian berkata dengan ragu, "Putri, apakah kamu bercanda?" "Tidak, tidak, saya mengatakan yang sebenarnya. Anda benar-benar salah orang." Chu Lingqi berusaha keras menjelaskan, "Dengar,
saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru atas nama Kekaisaran Tianfeng. Bagaimana mungkin Anda, putri macam apa itu? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Taoran menyadari bahwa dia benar-benar melakukan kesalahan. Bahkan jika putri Kekaisaran Dasun berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru, dia harus bersamanya dan tidak bisa pergi ke Kekaisaran Tianfeng. Gadis ini benar-benar minta maaf karena bersikap kasar. Taoran membungkuk dan meminta maaf, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam, sepertinya mirip sekali. Hendak pergi, dia tiba-tiba ditangkap oleh seseorang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang pemuda berusia 20-an, menatapnya dengan penuh semangat. Ye Bufan sangat bersemangat saat ini. Meskipun tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi, dia punya ide di benaknya. Dia telah mengakui kesalahannya saat pertama kali bertemu Chu Lingqi, dan baru saja Taoran memanggilnya Putri Situ, jadi tidak ada keraguan bahwa yang dia maksud adalah Situ Dianmo. Setelah sekian lama datang ke benua Kunlun, dia belum menemukan kabar apapun tentang orang lain. Hari ini, dia tiba-tiba mengetahui keberadaan Situ Dianmo. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Meskipun Taoran lahir di keluarga kerajaan Kekaisaran Dasun, dia sopan dan sopan ketika berbicara, tidak sombong atau mendominasi seperti orang lain. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, lalu membungkuk, saya Ye Bufan, Dekan Akademi Lingqiao dari Kekaisaran Tianfeng. Saya telah bertemu dengan kakak laki-laki Taoran. Ternyata itu Dekan Ye. Tolong bersikap sopan. Taoran dia membungkuk hormat dan berkata, Din Ye, apakah kamu baik-baik saja denganku? Ye Bufan berkata, kakak senior Tao, apakah nyaman bagiku untuk mengambil langkah untuk berbicara? Oke, Taoran berkata dengan sopan tanpa menyombongkan diri atau menolak. Din Ye juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula. Kalau begitu, kita akan pergi ke penginapan untuk membicarakannya. Memasuki kota bersama-sama, dan segera tiba di penginapan yang diatur oleh Kekaisaran Daxing untuk negara-negara yang berpartisipasi. Kekaisaran Tianfeng adalah yang terlemah dan ditempatkan di sudut, tetapi kondisinya tidak buruk sama sekali. Itu juga merupakan halaman kecil terpisah dengan lebih dari selusin kamar tidur di dalamnya. Ye Bufan membawa Taoran dan bergegas ke ruang resepsi. Setelah duduk, dia bertanya, kakak senior Tao, bisakah kamu memberitahuku nama Putri Situ? Bab 2079 Keberadaan Situ Dianmo. Taoran tertegun sejenak, lalu berkata dengan waspada, Din Ye, bukankah ini sedikit tidak pantas? Pertanyaan seperti itu. Tidak peduli siapa itu, setiap orang akan memiliki keraguan. Itu, seperti ini. Ye Bufan sudah memikirkan kata-katanya di sepanjang jalan, kakak senior Tao, ayahku pernah memiliki anak perempuan tidak sah sebelum kematiannya, sepasang saudara kembar. Salah satunya adalah Chu Lingqi yang kamu baru saja bertemu, dan yang lainnya hilang ketika dia masih muda. Ayahnya telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi dia belum menemukannya. Dia meninggal beberapa hari yang lalu, dan sebelum dia meninggal, dia masih terus memikirkan masalah ini, berharap menemukan putri yang hilang. Awalnya, saya tidak punya harapan, tetapi Anda salah mengira saudara perempuan saya Chu Lingqi adalah sang putri. Dua orang pasti terlihat sangat mirip, jadi aku ingin mengenal kakak senior Tao. Oh, jadi begitu. Taoran tiba-tiba tersadar. Pantas saja mata Ye Bufan begitu bersemangat. Alasan mengapa dia begitu mudah mempercayainya adalah karena Chu Lingqi dan Situ Dianmo sangat mirip, jika tidak, dia tidak akan mengakui kesalahannya sekarang. Dalam hal ini, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Dekan Ye. Taoran berkata, nama putri Situ adalah Situ Dianmo, dan dia adalah putri yang baru saja diadopsi oleh Yang Mulia, Raja Pelindung Kerajaan Dasun kita. Ye Bufan segera bertanya dengan penuh semangat, apa katamu? Sudah menjadi selir pangeranmu. Kapan ini terjadi? Dengan bayangan sebelumnya, Taoran tidak berpikir ada yang salah dengan reaksinya, dan berkata, sebulan yang lalu. Kekaisaran Dasun keluarga kerajaan mengadakan upacara pertunangan. Raja Pelindung secara resmi mengumumkan bahwa dia akan menikahi Putri Situ pada saat itu. Tapi, ini hanya pertunangan,
dan pernikahan resmi akan memakan waktu lama. Dia menghitung dengan jarinya, itu akan terjadi mulai hari ini. Dalam 30 hari, Raja Pelindung dan Putri Situ akan menikah dalam 30 hari. Jika Dekan Ye bisa datang tepat waktu, dia bisa bergegas menghadiri pernikahan tersebut yang dia inginkan. Tidak ada keraguan bahwa Situ Dianmo adalah orang yang dia cari. Tapi apa yang terjadi dengan Situ Dianmo sekarang? Apakah ada yang terluka? Mengapa kamu ingin pergi dengan Raja Pelindung? Belum ada satupun dari hal-hal ini yang diketahui. Tapi saya tidak bisa bertanya lagi. Jika saya bertanya terlalu banyak, saya khawatir akan menimbulkan kecurigaan. Taoran tidak tinggal terlalu lama. Setelah keduanya mengobrol sebentar, mereka pergi dan kembali ke halaman mereka. Setelah dia pergi, Chu Lingqi, Lu Sueman dan yang lainnya segera masuk. Mereka sudah melihat ada yang tidak beres dengan Ye Bufan. Setelah memasuki pintu, Chu Lingqi bertanya, "Din, apa yang terjadi? Mengapa orang itu memanggilku putri?" Dia juga memperhatikan sesuatu. Mungkin dia mirip dengan seseorang. Karena kamu sangat mirip temanku yang hilang. Ye Bufan hanya mengucapkan beberapa patah kata, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung dan mondar-mandir dengan cemas di dalam kamar. Ia tidak mengetahui secara spesifik situasi Situ Dianmo, namun satu hal yang pasti, pernikahan ini pasti dipaksakan dan tentunya bukan dari hati yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, dia bertanya, "Tahukah Anda seberapa jauh dari sini kota Kekaisaran Dasun?" "Teman saya mengalami beberapa kesulitan. Saya ingin pergi dan menyelamatkannya." Terlalu rumit, dia tidak menjelaskan terlalu banyak kepada semua orang. Lu Sueman berkata, Kekaisaran Dasun sangat jauh dari Kekaisaran Daxing. Dibutuhkan 5 atau 6 hari untuk mengalahkan monster terbang. Bahkan dengan kecepatan 9 hari, saya khawatir itu akan memakan waktu lebih dari 3 hari. Jika Anda pergi untuk menyelamatkan orang saat ini, kamu mungkin melewatkannya. Kualifikasi pemula. Hu Yaoyao berkata, "Saudaraku, kamu tidak boleh terburu-buru dalam hal seperti ini. Kami akan pergi ke sana bersamamu setelah pertandingan. Jika ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya bersama." Petik 2. Ye Bufan memikirkannya dalam benaknya dan ingin menyelamatkan orang sebelum pertandingan dimulai, tetapi tidak ada waktu. Sekarang Situ Dianmo perlu diselamatkan. Dia tidak boleh melewatkan pertandingan kualifikasi rookie. Menurut Taoran, pernikahannya masih sebulan lagi, dan dia bisa tiba di sana tepat waktu setelah mengikuti kompetisi. Dan setelah menenangkan diri, pemikirannya menjadi lebih jernih. Saya khawatir itu tidak akan banyak berguna dengan tingkat kultivasinya saat ini. Di dunia di mana kekuatan adalah raja, Anda harus cukup kuat untuk memiliki modal untuk menyelamatkan orang, jika tidak maka akan sia-sia. Memikirkan hal ini, dia membuat keputusan. Pertama-tama dia harus mendapatkan buah yuan merah dan mengembalikan budidayanya ke kondisi puncaknya, dan kemudian menemukan cara untuk pergi ke Kekaisaran Dasun. Lingqiao Cholege adalah salah satu perguruan tinggi terbesar di seluruh benua Kunlun, yang memiliki cabang di 5 negara bagian besar. Cabang di negara bagian Tianluo terletak di kota Kekaisaran Daxing. Saat ini, Zheng Yiheng telah mengganti pakaian kasar yang dicuri dan berdandan seperti pemuda tampan lagi. Hanya saja wajah lebam dan bengkaknya belum pulih sepenuhnya, masih terlihat sedikit malu. Dia melangkah ke sebuah ruangan, di mana 2 pria parubaya sedang duduk, yang terlihat agak mirip. Mereka adalah ayahnya Zheng Long dan pamannya Zheng Wei. Zheng Wei bertanya, "Henger, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi seperti ini?" Ekspresinya sangat jelek. Dia sudah tahu sesuatu tentang Zheng Yiheng. Sekarang keponakannya dirampok di depan matanya dan dipukuli seperti ini. Dia tidak bisa membenarkannya dari segi wajahnya. "Ayah, paman kedua, seperti ini." Zheng Yiheng tidak menyembunyikan apapun tentang ayah dan pamannya, dan menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Zheng Long bertanya dengan wajah tegas, "Maksudmu, gadis kecil dengan tahap jiwa baru lahirlah yang mengalahkanmu seperti ini?" "Aku rasa dia setidaknya berada di puncak alam pemurnian kekosongan. Apakah kamu yakin orang-orang itu berasal dari Akademi Lingqiao Kekaisaran Tianfeng?" Mendengar bahwa pihak lain benar-benar memiliki senjata spiritual terbang,
Zheng Wei mengangkat alisnya, dan kemudian menunjukkan ekspresi berpikir. Dia tahu betul apa yang terjadi di Akademi Lingqiao Kekaisaran Tianfeng. Ketika Li Daoran datang untuk meminta bantuan, dia juga berbalik di balik pintu tertutup. Dia mengira cabang di negara kecil ini akan mati secara alami, tapi dia tidak peduli. Namun ia tidak menyangka akan tiba-tiba datang untuk mengikuti pertandingan kualifikasi rookie hari ini dan mengalahkan keponakannya seperti ini. Ya, jelas tertulis di jubah mereka bahwa mereka adalah Akademi Lingqiao Kekaisaran Tianfeng, dan menilai dari aksen mereka, orang-orang itu memang dari Kekaisaran Tianfeng. Brengsek, kamu keterlaluan sekali. Seseorang dari Kekaisaran Tianfeng kecil berani menyentuh putraku. Sekarang kita akan pergi ke penginapan. Kita harus menemukan tempat ini hari ini, jika tidak, orang akan mengira kita adalah keluarga Zheng yang mudah untuk didekati, pengganggu. Zheng Long awalnya mengira bahwa pihak lain berasal dari suatu kerajaan yang kuat, dan dia mewaspadai hal itu. Tetapi sekarang dia mendengar bahwa dia berasal dari Akademi Lingqiao dari Kekaisaran Tianfeng, dan dia menjadi sangat marah. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, menarik Zheng Yiheng dan bergegas keluar pintu dengan agresif. Bab 2080, pelaku kejahatan mengeluh lebih dulu. Tunggu sebentar. Zheng Wei menghentikan Zheng Long dan putranya, saudaraku, saya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula, dan sekarang saya telah memasuki kota kerajaan Daxing dan tinggal di penginapan. Anda memerlukan seseorang untuk melakukannya sesuatu saat ini. Bukan saja kita tidak bisa membalas dendam, tapi kita juga akan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri. Begitu kita memperingatkan diaken-diaken hebat itu tidak masalah bagi kita, tapi Henger dan yang lainnya akan didiskualifikasi dari kompetisi. Ini, Zheng Long tercengang. Dia dulu sombong di Kekaisaran Hao Feng, tapi dia lupa bahwa sekarang itu bukan lagi 1/3 hektar miliknya, tetapi milik Kekaisaran Daxing. Seperti yang dikatakan Zheng Wei, meskipun Kekaisaran Tianfeng lemah, mereka tetap berpartisipasi dalam kompetisi. Menurut aturan pertandingan kualifikasi pemula, pertarungan pribadi antar anggota tim dilarang keras, jika tidak maka akan langsung didiskualifikasi dari kompetisi. Lalu dia berkata dengan marah, kalau begitu saya akan pergi sendiri. Lagi pula, saya bukan anggota kompetisi, jadi saya tidak dibatasi. Saudaraku, kamu benar-benar bingung. Zheng Wei mengulurkan tangannya untuk menarik Zheng Long kembali, bagaimanapun, kamu juga dekan cabang Kekaisaran Hao Feng, jadi akan memalukan jika menyerang beberapa junior seperti ini. Selain itu, Tianfeng Empire orang-orang itu tinggal di penginapan, di mana ada banyak penjaga. Begitu terjadi perkelahian, Diakon Agung dan penjaga kota akan tertarik, dan itu tidak akan berakhir dengan baik. Kata Zheng Yihengman. Dia berkata dengan enggan, paman kedua, tidak bisakah kita menelan amarah kita seperti ini? Zheng Wei tampak murung, tentu saja tidak ada yang namanya menelan amarahmu. Tidak ada yang bisa menindas keluarga Zheng saya, tetapi balas dendam harus dilakukan dengan suatu metode, dan kamu tidak dapat melakukannya secara membabi buta, jika tidak kamu akan menderita. Itu adalah kami. Zheng Long berkata, saudara kedua, kamu memiliki ide paling banyak, jadi beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Sederhana sekali. Ayo kita cari Diakon Agung itu sekarang. Zheng Wei menunjukkan senyuman licik, kita juga bisa menggunakan aturan secara masuk akal. Sekarang Kekaisaran Tianfeng lah yang telah melanggar peraturan Diakon Agung. Kami akan langsung pergi saja, dan mengajukan keluhan. Setelah orang-orang dari Kekaisaran Tianfeng didiskualifikasi dari kompetisi dan diusir dari Kekaisaran Daxing, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan tanpa batasan apapun. Metode paman kedua lebih baik. Zheng Yiheng berkata dengan gigi terkatup, aku akan mengupas kulit anak itu dan menggerakkan ototnya, lalu aku akan mengambil senjata spiritual terbangnya dan para wanitanya. Gadis yang menyerangku, aku ingin melatihnya dengan baik. Setelah beberapa saat, dia akan dijual ke rumah bordil. Jika dia berani menyerang tuan muda ini, dia harus membayar harga. Zheng Long tidak begitu bersemangat. Dia berpikir sejenak dan berkata, kakak kedua, bisakah metodemu berhasil?
Meskipun pertarungan pribadi dilarang dalam kompetisi ini, penyebab insiden ini ada pada kita. Diakon Agung tidak akan berdiri di pihak kita untuk berbicara lebih dulu. Saudaraku, kita bisa fleksibel. Zheng Weiji berkata, mengapa kita harus mengatakan yang sebenarnya? Ubah saja kata-kata kita. Sambil tersenyum, hal semacam ini hanya melibatkan Kekaisaran Tianfeng dan kita, dan tidak ada orang lain yang bisa bersaksi. Zheng Wei membuat beberapa retorika dan membalikkan hitam dan putih dari seluruh masalah. Ye Bufan dan lainnya di mulutnya, dia menjadi perampok yang termotivasi oleh kekayaan, dan Zheng Yiheng menjadi korbannya. Paman kedua, apakah ini baik-baik saja? Bahkan Zheng Yiheng merasa sedikit tidak nyaman dengan pernyataan ini. Zheng Wei berkata dengan acuh tak acuh, apa yang tidak bisa dilakukan. Lagi pula ini adalah masalah yang tidak memiliki bukti. Apa yang kamu takutkan? Dan kami mengambil inisiatif untuk melaporkan. Inisiatif ada di tangan kami. Dengan keluarga Zheng kami di sini, apakah orang-orang dari Kekaisaran Hon Hai, apakah Anda masih akan berdiri dan bersaksi untuk mereka? Bukan itu masalahnya. Bahkan jika mereka mengatakannya, mereka akan tetap berdiri di pihak kita. Itu saja. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Zheng Wei memperingatkan lagi, kamu harus mengingat satu hal, terus, kamu sama sekali tidak diperbolehkan menyebutkan senjata spiritual terbang tingkat rendah itu. Jangan katakan sepatah kata pun. Kenapa? Zheng Yiheng bertanya tanpa sadar. Diakon Agung itu semuanya adalah rubah tua yang telah menjadi halus. Mereka tidak mudah ditipu. Begitu Anda menyebutkan senjata spiritual terbang, mereka akan langsung memikirkan apa yang telah Anda lakukan. Dan tidak ada gunanya mengungkit hal semacam ini. Anda berhak untuk saya tidak tahu. Zheng Yiheng mengangguk, saya mengerti, Paman R. Setelah mendiskusikan dan menyempurnakan beberapa detail, mereka bertiga keluar dari ruangan dan dengan cepat tiba di aula Diaken yang telah disiapkan untuk kompetisi kualifikasi pendatang baru. Aula Diakon terletak di kota Kekaisaran Daxing, di aula besar di luar kota. Saat ini, 4 orang sedang duduk di tengah. Duduk di depan adalah seorang kasim tua yang mengenakan jubah abu-abu. Dia tampak kurus tetapi memiliki aura yang kuat. Dia adalah Zhang He, manajer umum pertama Kekaisaran Daxing. Orang kedua adalah lelaki tua dengan rambut panjang dan janggut putih, yang auranya sama kuatnya, Zhong Limei, tetua agung dari Senjian Villa. Orang ketiga adalah wanita parubaya yang cantik, Qin Biao, tetua paviliun Tianshui. Dari segi usia sebenarnya, wanita ini jelas tidak lebih muda dari Zhong Limei, namun ia terawat, memiliki kulit putih, wajah cantik, dan pesona wanita dewasa. Terakhir, ada seorang pria parubaya dengan penampilan kasar, penuh janggut, dan terlihat sangat galak, Lei Heng, tetua agung dari Sekte Leiyun. Keempat orang ini berperan sebagai diaken hebat dalam kompetisi kualifikasi pemula ini, dan kultivasi mereka telah mencapai tahap awal alam Dongsu. Di benua Kunlun, sekte umumnya dibagi menjadi 10 tingkatan. Tingkat tertinggi adalah Sekte Bintang 10, dan tingkat terendah adalah Sekte Bintang 1. Tidak ada Sekte Bintang 9 atau lebih di Prefektur Tianluo. Sekte tingkat tertinggi adalah Villa Senjian, Paviliun Tianshui, dan Sekte Leiyun, yang merupakan Sekte Bintang 8. Selain itu, kompetisi kualifikasi pendatang baru juga diusulkan oleh 3 sekte besar ini dan diprakarsai oleh Kerajaan Daxing. Tujuannya adalah untuk menemukan murid-murid muda dengan kualifikasi yang sangat baik melalui kompetisi ini sekte. Karena itu, Zhang He melayani sebagai diaken pertama, dan 3 orang sisanya membantu. Satu sisi dari 4 keluarga ini mewakili kerajaan terkuat, dan sisi lainnya mewakili 3 sekte besar. Tidak ada yang berani melanggar perintah yang mereka keluarkan. Zhong Limei mengambil teh harum di depannya dan menyesapnya, dan berkata, semuanya, dalam 3 bulan kita akan memiliki benua Kunlun, pertempuran sekali dalam 1 dekade antara para jenius dan monster. Terakhir kali Tianluo kita prefektur gagal, itu hanya karena kami. Murid dari 3 sekte besar, jelas itu tidak cukup. Saya berharap 1 atau 2 monster jenius akan muncul di kompetisi kualifikasi pemula ini untuk memenangkan perhatian bagi kita. Qin Biao menggelengkan kepalanya sedikit, jika semudah itu,
Saya tidak akan menyebutnya jenius monster, saya merasa tidak ada banyak harapan. Lei Hengweng berkata dengan marah, Prefektur Tianluo kami tidak sebaik 4 benua lainnya dalam hal aura dan fondasi, dan para murid muda lebih rendah dibandingkan. Petik 2. Wajah Zhang He dengan senyuman acuh tak acuh, 3 tetua, tolong jangan terlalu pesimis. Mungkin di kompetisi kualifikasi pendatang baru ini, jenius jahat yang Anda inginkan akan muncul. Petik 2. Ketiga tetua itu menggelengkan kepala sedikit, jelas prihatin dengan masalah ini tidak menjanjikan. Pada saat ini, seorang kasim muda bergegas masuk dari luar, diakon surat kabar, Zheng Wei dari Lingqiao College ingin bertemu denganmu.